manajemen risiko mengenai sumber daya manusia yang ada di KUB. Itu pertanyaan pertama merupakan disampaikan oleh apa risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan terkait sumber daya manusia? Yang pertama, resiko yang paling yang jadi beban bagi perusahaan kami, khususnya di Prodi Bayombo, yang pertama adalah pendidikan yang utama. Sebab dengan pendidikan, di antaranya pendidikan dari mulai tingkat A, B, C, dan D, mungkin ada perubahan. Kemudian kalau diberikan, kalau misalnya resiko yang utama, kalau misalnya tenaga keahlian diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, hancur nanti koperasi. Itu yang paling utama. Risiko utama adalah pendidikan. Ya, selain itu kan ada pendidikan, ada pelatihan, ada pembekalan, ada BIMTEK. Nah, itu kan tahapan-tahapannya. Tapi yang paling utama pendidikan. Yang saya contohkan misalnya pendidikan A. Pendidikan seorang dari sekolah dasar. Apalagi sekarang IT. Akan adanya korelasi antara pendidikan dia yang dengan IT yang sekarang kita garap. Tidak mungkin gitu. Jadi makanya yang paling utama adalah pendidikan. Resiko utama adalah pendidikan. Pendidikan. Yang kedua, kreativitas. Meskipun pendidikan tinggi tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan, jangan harap berhasil gitu. Yang ketiga, semangat. Meskipun misalnya kemauan ada, tapi orangnya loyo, tidak akan berhasil. Makanya resiko yang paling utama, pertama adalah pendidikan, yang kedua kemauan dan kemampuan, yang ketiga semangat. Ya Bapak, untuk yang selanjutnya, resiko terparah yang pernah dilakukan oleh karyawan? Nah, diantaranya kurangnya disiplin. Risikonya itu kurang disiplin. Jadi kalau orang lain sudah misalnya masuk jam 8, dia jam 9. Misalnya. Kalau yang lain jam 12, ini jam 2. Itu resiko. Sebab diantaranya kalau nggak bisa diganti, habis mau bagaimana gitu. Jadi resiko yang paling utama adalah disiplin. Ya, disiplin kerjanya. Untuk selanjutnya Pak, seberapa besar kemungkinan terjadinya resiko yang disebabkan oleh sumber daya manusia? Di antaranya itu tergantung. Kalau karena SDM tersebut, kami punya biodata. Ya, dari sumber tersebut, dari biodata. Seberapa jauh misalnya kita melihat dari data tersebut. Kalau data yang real, bukan data virtual, hanya sekedar cuap, bukan, tapi datanya real. Kami punya data tersendiri. Jadi kalau datanya misalnya kurang kuat, itu pasti akan terjadi resiko yang akan dirasakan oleh koperasi atau perusahaan yang lainnya, sama gitu. Terus Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya itu, siapa yang bertanggung jawab jika resiko itu terjadi? Bapak siapa yang mengatasi? Yang paling utama adalah sekretaris. Itu karena kunci utama dari administrasi yang itu ada sekretaris. Jadi yang paling itu adalah sekretaris. Yang tanggung jawab semuanya itu kepada sekretaris. Hanya dibagi-bagi. Ada kepada manajer utama, ada manajer divisi, ada kepala bagian. Jadi bertahap gitu. Hanya yang kalau tanggung jawabnya itu adalah kepada sekretaris. Besarnya itu sekretaris ya Bapak? Berarti Bapak sendiri. Nah, jadi yang jadi memikul beban itu adalah sekretaris. Jadi kalau memang ketidakberhasilan itu bukan ketidakberhasilan mereka, tapi ketidakberhasilan manajemen yang dikelola. Makanya di sekretaris kan ada timbul kuesioner kuesioner. Nah, kuesioner itu memang betul membantu sebetulnya. Selain membantu, yang kedua, salah satu indikasi melihat keberhasilan itu seperti itu. Ya kalau dipegang sendiri kan nggak mungkin, karena dari sekretaris ke bawahnya ada manajer utama, ada manajer divisi, ada kepala bagian yang punya kompetensi masing-masing gitu.
Untuk selanjutnya Pak, mengapa resiko tersebut bisa terjadi? Kenapa kendala tersebut bisa terjadi? Ini kekurang hati-hatian daripada pemilik lembaga terhadap SDM tadi. Ayo budak SDM nggak lamar terima, ayo budak terima. Saya misalnya punya saudaranya meskipun tidak kemampuan sebab dekat diterima, ternyata SDM-nya kurang memadai. Padahal harapan kami biasanya kalau dulu makan asal dekat, dehes, deket dan lain sebagainya ke sana Bisa diterima. Sekarang nggak ada alasan. Kalau misalnya dalam fisiotes tidak berhasil atau misalnya dalam fisiotes tidak lolos, mau si anak ketua, anak sekretaris, anak siapapun atau pengurus, pengawas, nggak ada urusan. Yang penting kalau kemampuan tersebut tidak penerapan disiplin tersebut tidak dilaksanakan, temu kehasilan daripada lembaga tadi. Jadi dari proses seleksi sama rekrutmennya ya Bu? Ya, itu yang utama. Saya begini, yang pertama kan ada syarat-syarat. Yang pertama dari segi pendidikan. Kan pendidikan juga ada keahliannya. Oh, ini manajemen keuangan, ini manajemen SDM, ya jadi dari sana juga kelihatan tuh. Yang kedua, nanti dalam fisiotes juga kelihatan orang yang mampu. Adapun nanti biasanya dalam pelaksanaan, nah itu nanti dilihat dari kinerja. Yang paling utama fisiotesnya. Kan waktu saya membuat SIM, meskipun usia saya misalnya di atas 60 tahun misalnya, tapi kan di fisiotes ada di itu. Jadi kalau kita melihat daripada soal daripada fisiotes tadi, mungkin kita akan terbawa arus. Tapi karena kita punya pengalaman banyak, kita hati-hati kan, dibaca dulu fisiotes. Contohnya misalnya, kalau Anda dalam kegiatan mabuk, apakah saudara tetap melaksanakan kegiatan, contohnya bisa mengemudi, ya contohnya. Tapi kan kita secara sadar, orang mabuk kan sering terjadi kecelakaan, nggak orang yang waras, tapi kan orang yang mabuk. Nah, itu pun, kita juga sama. Jadi kalau orang misalnya ada risikonya, kalau karyawan terima, kemudian yang bersangkutan tidak sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada di kami, dicoret dikeluarkan. Jadi bukan kita tidak tega, tapi karena tidak sesuai dengan aturan dan perilaku, coret. Gitu aja. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana cara perusahaan mengatasi atau meminimalisir resiko SDM tersebut? Kami punya solusi. Yang pertama misalnya kalau misalnya yang bersangkutan yang pertama tidak disiplin gitu ya, dikasih peringatan pertama, kemudian dikasih peringatan yang kedua, kemudian dikasih peringatan yang ketiga, yang terakhir dikeluarkan. Itu resiko bagi karyawan yang tidak sesuai dengan disiplin. Ayo kira-kira apa lagi? Kebetulan Pak udah Pak. Udah pas. Jadi hal-hal yang paling krusial, kita tidak hanya menyalahkan, tapi diberi dulu solusi. Yang solusi yang pertama, karyawan tapi diundang ke sini, bukan dipanggil, bukan kepolisian, kita diundang, dikasih arahan, tanya kenapa tidak bekerja, gitu. Oh Pak, karena sakit. Nah, kalau sakit karena saudara diurus oleh kami adanya BPJS kesehatan, kenapa tidak ngasih tahu? Oh karena memang ini Pak, saya lupa. Saya belum diberi peringatan, tidak dulu diberi peringatan, diundang dulu. Nah dan lain sebagainya, alasan dan lain-lainnya kita juga mengerti, no problem. Kemudian kalau terjadi setelah diundang, kemudian jawabannya ada, kemudian yang pertama dibuat pernyataan, diberi surat peringatan yang pertama, peringatan yang kedua, peringatan yang ketiga, dikeluarkan dengan catatan mengisi pengajuan bahwa dia adalah keluar dari karyawan.
Satu saat dia menuntut, ini buktinya di atas materai. Jadi materai itu bukan hanya sekedar gambar Garuda gitu, tapi secara hukum dia harus. Hukum yang sah, Pak. Tapi diantaranya sebelum itu ada solusi dulu, jadi tidak asal mertok. Kamu mana? Iya, Pak. Kita juga dengan perasaan, dengan hati. Jadi pertama dengan lemah lembutnya. Kalau membangkang 1 kali 2 kali ya selesai. Baik Bapak, untuk Wawancara mengenai manajemen risiko itu sudah. Terima kasih Bapak sebelumnya.